Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang lagi kurang sehat? Oh, nanti habis ini kita peluk bareng-bareng Saskia ya. Maksudnya dikuatkan. Saskia kuat ya. Oke, sebelum kita memulai agenda pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Clara mana? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 1 September. Oh, 2 September. Oh ya, kemarin tanggal 2 ya. Baru aja minum, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya ketularan Saskia, sedihnya Saskia nih jadi Bu. Padahal September ceria kan? Oh iya, Ibu. Tapi habis ini insya Allah besok lebih ceria lagi ya Saskia. Iya betul. Oke, Ibu absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Nanti dipertahankan ya kehadirannya karena beberapa poin buat kenaikan kelas itu salah satunya kehadiran gitu. Ada berapa kalau nggak salah minimal 2 kali alfa. Setelah itu misalnya lebih dari itu mungkin nanti dipanggil orang tuanya apakah akan dinaikkan kelas atau tidak. Ditambah lagi minimal kehadiran dua kali itu tidak alfa. Alfa maksudnya alfa gitu. Jadi kalian dikasih kesempatan 2 kali alfa. Bukan berarti kalian harus alfa dua-duanya gitu ya, bukan gitu. Kecuali nanti kalau udah lebih dari 2, nanti dipanggil orang tuanya dan dilihat per mata pelajaran apakah sudah mencapai KKM atau belum. Kalau belum bisa diskusikan oleh wali kelas dan guru-guru apakah bisa dinaikkan atau tidak. Jangan disepelekan ya, karena memang benar tahun kemarin ada yang gak naik, memang gak naik. Gitu. Waktu tahun kemarin ada. Kurang tahu Ibu, soalnya wali kelasnya bukan Ibu kelas berapa ya. Ada pokoknya, jadi kalian jangan disepelekan pasti naik ya. Jangan disepelekan, makanya nggak mau kan kalian ngulangin lagi dari kelas 11, ketemu Ibu lagi. Capek ya makanya kalian totalitas di kelas 11 ini. Oke, berarti hadir semua. Yang penting mah duduk manis hadir dulu aja, masalah kalian paham atau nggak paham itu nanti. Oke, udah mana nggak paham, ditambah lagi tidak hadir, mau dapat poin dari mana? Oke, sudah disiapkan semua perangkatnya, sudah di-download PPT-nya? Oke, ini karena pointer Ibu rusak, jadi harus manual ngeklik ini. Nah, terlihat? Terlihat sedikit ya. Oke, ini tata tertib pembelajaran seperti biasa. PPT yang buku besar pembantu piutang. Oke. Ini adalah tata tertib pembelajaran. Jadi handphone seperti biasa ya. Yang menggunakan handphone untuk non pembelajaran nanti Ibu Sita. Udah mana tidak ada handphone Ibu Sita. Gitu ya. Makin nggak ada handphone gitu. Jadi jangan main-main. Nah, di sini ada kata motivasi dari Pak B.J. Habibie. Kenapa Ibu suka banget ya? Karena ditambah lagi beliau itu tanggal lahirnya sama kayak Ibu. Oh, 25 Juni 96. Ditambah lagi banyak hal-hal yang memang bisa diambil dari keluarganya, kemudian dalam membina pasangan sama teman hidupnya, sampai dengan akhir hayatnya bekerja, mencari ilmu. Jadi benar-benar ada banyak sekali yang harus kita ambil sisi positifnya dari Pak B.J. Habibie. Oke, sekarang satu orang. Siapa yang ingin? Oke, Nabila dulu ya. Terakhir Retna udah. Habis ini Ananda. Aurel. Oke, maksudnya gimana gitu Nabila? Oke, tepuk tangan dulu.
Oke, bagus ya. Ibu pun tidak membandingkan dengan kalian. Misalnya, Ibu memang lahir terlebih dahulu, makanya bisa belajar akuntansi dulu. Coba kalau kalian lebih dahulu, siapa tahu Ibu jadi murid kalian kan? Gitu. Jadi hidup itu sudah ada rencananya masing-masing. Rian sama Nadia jangan dibanding-bandingkan terus. Ya, jadi kayak misalnya, si A itu dari kayaknya nasibnya baik terus, terus pinter, tapi kok aku kayak gini. Jangan kayak gitu teman-teman, karena kan ucapan kalian itu adalah doa. Siapa tahu doa kalian malah terus-terusan jadi nasib kalian seperti itu. Jangan, mereka sudah ada takdirnya sendiri. Insya Allah saya kedepannya nasibnya akan jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Nah, untuk sini ada yang ingin mereview materi terkait minggu yang lalu. Nah, sekarang boleh. Retno, silakan. Minggu kemarin ada yang versi Oke, kita sudah belajar tentang jurnal khusus. Selain Retno, waktu minggu kemarin siapa ya? Raf Azahra ya di depan yang review, lupa. Aha, benar? Ya. Retno sekali lagi, siapa yang mau review? Aurel mau? Yang terkait minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tadi Retno. Azahra kemarin udah Siapa lagi yang mau review materi minggu kemarin? Kemarin kan banyak yang nggak hadir ya. Putri mau nge-review materi? Sekarang tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama Raisa. Retno. Nabila udah. Ada lagi satu orang? Azahra mau? Oke, Azahra lagi. Oke, rata penjualan. Kemudian oke, satu lagi dan oke, betul. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas jurnal penjualan, penerimaan kas, dan retur. Dan ada permainan ya. Permainan seperti ulangan. Ikutan ya. Oke, nanti next kalau bisa makanya semuanya harus hadir biar nanti kalau ada permainan seru nih, makin banyak yang hadir kan makin seimbang saingannya gitu. Oke, betul ya. Minggu kemarin kita bahas di jurnal penjualan penerimaan kas. Nah, hari ini kita akan membahas buku besar pembantu kartu piutang. Oke, coba hafalkan lagi siklus akuntansi jurnal khusus. Itu sama aja seperti jurnal perusahaan jasa. Kita sudah belajar tentang jurnal khusus. Dari jurnal khusus kan ada bukti transaksi kan? Di sini. Ada backsound-nya ya. Oke. Setelah jurnal khusus, jurnal umum itu ada di buku perusahaan jasa. Kalau di perusahaan dagang mengenalnya jurnal khusus, buku besar. Nah, kalau di perusahaan dagang namanya buku besar Loh, kalian kan udah buka PPT-nya kan? Iya, buku besar pembantu. Kemudian neraca saldo. Nah, dan seterusnya ya, jurnal penyesuaian. Kemudian neraca lajur. Sampai dengan bikin laporan keuangan. Nah, ini di buku besar yang kita akan sekarang buat, itu tidak hanya buku besar pembantu aja, tapi buku besar umum juga nanti akan dibuat. Bedanya apa dengan buku besar pembantu? Ada yang tahu? Namanya ada umum, ada pembantu. Udah dibuka materinya? Oh. Buku besar umum dan pembantu. Kalau di perusahaan jasa kan kita mengenalnya semua akun-akun dibuat buku besarnya kan? Nah, sekarang ada buku besar pembantu. Ya, boleh pengertiannya. Oke, Sandi dulu ya. Tadi Ratna udah, silakan. Buku besar pembantu. Artinya apa? Artinya dulu. Tunggu Sandi dulu. Habis ini Rian ya.
So, buku besar membantu ada deh pengertiannya. Yang buku besar yang digunakan untuk mencatat akan tertentu dan perubahan-perubahan secara Oke, akun-akun tertentu. Sekarang Rian, akun-akun apa aja Rian? Akun-akun tertentu itu. Jadi hanya mencatat akun-akun tertentu saja, teman-teman. Namanya juga pembantu. Betul, sama? Oke, ada berapa? 3. Oke, ada 3. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Ini ibu nggak apa-apa ya pakai singkatan. Ya. Jadi kalian nanti jangan lupa ini singkatannya, nanti kalau di buku mah jangan nulis singkatan. Kayak kelas 10 ibu singkat semua HUMPB. Jadi pada bingung, ibu H itu apa, U apa, kan kalau yang belum biasa kan masih tanya kan H itu apa, kan kalau kalian udah belajar HUMPB udah tau lah singkatan-singkatan. Nah betul tadi dikatakan Rian, hanya 3 nih teman-teman, kita cuma buat 3. Piutang dagang, dan persediaan barang dagang. Karena kita masih di kelas 11, jadi ini ibu fokuskan untuk membuat 2 saja. Piutang dagang dan utang dagang. Kalau persediaan barang dagang itu biasanya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Lebih difokuskan ke FIFO seperti itu. Kartu piutang persediaan barang dagang, kartu FIFO udah belajar? Oh ada PKK? Harusnya di mata pelajaran akuntansi keuangan sama siapa? Nah, harusnya nanti Bapak akan mengerjakan FIFO tentang persediaan barang dagang. Nah, PKK ya. Nah, kita hanya belajar ini ya, piutang dagang dan utang dagang. Mudah banget teman-teman, pokoknya mudah banget. Kalian ini harus jangan sampai nggak bisa, bener-bener ini mudah banget, apalagi cuman 2. Terima kasih untuk Rian dan Sandi, tepuk tangan dulu. Hebat Rian, hebat. Nanti Ibu tunggu ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab sama Rian. Ya hebat. Jadi teman-teman yang belum sama sekali aktif, yuk aktif karena poinnya selalu Ibu rekapkan. Apalagi kan mau PTS. Biasanya kan nilai-nilai PTS ya nggak jauh-jauh beda, rata-rata di bawah KKM gitu. Nggak tahu kenapa ya, karena kalian mungkin padahal sama aja kan, cuma bedanya itu teh PTS sama aja kayak latihan biasa. Tapi kenapa nilainya jarang banget yang di atas KKM? Makanya poin-poin pertanyaan, diskusi, tanggapan itu dikumpulkan dari sekarang buat nanti membantu nilai kalian. Oke, ini ya kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Bisa dibaca? Kalau nggak bisa dibaca nanti ada di handphone. Nah ini ya, kita akan menyusun kartu piutang. Ini tujuan pembelajarannya. Oke, media pembelajarannya seperti biasa Ibu menggunakan PPT, flipping book, kemudian live worksheet nanti akan Ibu berikan, dan materi penguatan YouTube. Nah, dari sumber belajar ini seperti biasa kalian jangan andalkan materi dari buku, dari Ibu maksudnya. Bisa kalian main ke perpus, jangan Ibu tanyakan lagi kan udah main ke perpus ya. Pasti ampun itu padahal deket banget perpus, itu banyak banget buku-buku praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur. Malu? Oh, suka banyak orang? Padahal mah nggak apa-apa. Memang kalau Bu Arlin dan teman-teman kadang suka ngumpulnya di perpus. Oh, iya. Padahal mah nggak apa-apa, Ibu mau terus bacanya di luar. Kalau di luar sepi kan? Ramai juga. Ya soalnya kadang rata-rata ada yang guru-guru memang ngumpulnya di situ. Nah ini penilaian, ada penilaian pengetahuan. Nanti kita akan mengisi 5 soal pilihan ganda. Keterampilannya kita akan menyusun kartu piutang yang sudah kalian dapatkan. Dan sikap, tadi sikap diskusi yang tadi sudah diajukan oleh Retno, Rian, Azahra, Sandi. Jadi Ibu hafal nih teman-teman yang sering raise hand. Gitu. Jadi sampai penuh nih poinnya ya. Oke, nah karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning seperti biasa, nanti akan Ibu berikan studi kasus. Studi kasusnya apa nanti akan Ibu jelaskan. Ini kan teman-teman sudah berkelompok. Kelompok harta yang mana? Oke, kelompoknya kayak gini mejanya. Sempit ya udah nggak apa-apa. Utang, modal, pendapatan,
Oh, pendapatan, beban. Oke. Beban. Oke, udah ada 5 kelompok. Jadi nanti kalian akan mendiskusikan tentang apa? Nah, ini ya. Oke. Ibu sambil membagikan LKPD-nya. Nah, ini ada studi kasus. Nanti dibaca dulu soalnya, kasusnya seperti apa, berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang ngerjain Ibu mohon jangan yang itu lagi, ya. LKPD. Dibuka LKPD-nya. Jadi nanti semuanya bisa mengerjakan. Nah, ini. Kerjainnya di sini. Sama kelompok, hasilnya di sini. Semangat Saskia. Nah, yang belum presentasi, Rian udah. Hasil kesimpulan sarannya. Kelompok. Jadi yang belum presentasi siapa? Salwa, Masnya sama? Udah Masya doang? Oh iya udah sama Raisa. Gantian ya? Gak usah. Belum yang satunya boleh minta tolong yang ujung. Angel. Yang belum presentasi kelompok ini siapa? Oh Rian belum? Oh ya Rian sama Sabila berarti. Siap-siap nanti teman-temannya kasih pertanyaan ya. Oke teman-teman, balik lagi ya, fokus lagi ke Ibu sebelum kalian mengerjakan. Aduh. Halo. Ya, balik lagi ke Ibu. Jadi, sebelum kalian mengerjakan nanti kalian baca dulu ya LKPD-nya. Kalau sudah disimpulkan, cari solusi dari masalah yang sudah disebutkan dan masing-masing kelompok buat satu pertanyaan. Seperti biasa nanti dilontarkan untuk kelompok lain. Dan nanti kelompok yang maju siap-siap mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain. Berarti nanti Rian sama Sabila yang presentasi, teman-teman yang di tempat duduk bisa menjawab atau Rian sama Sabila juga boleh menjawab. Ibu kasih waktu 10 menit, jangan terlalu lama ya, karena itu solusinya hanya sedikit buat jawabannya. Cuma sedikit, karena waktunya nanti kita takutnya nggak pas nyusun ini kelamaan. Gitu. Boleh. Oke ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Ibu punten maaf ya Sakti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Harta, kami presentasikan hasil diskusi kami. Oke. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode buku besar pembantu piutang karena dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan dan supaya bisa terekap dengan benar. gitu, Bu. Kesimpulan mana? Kesimpulan Kesimpulan. supaya terekap. Membuat metode buku besar pembantu piutang. Kesimpulannya, untuk memudahkan maka perlu menggunakan buku besar pembantu piutang. Terima kasih. Silakan satu orang Ada yang mau nanya? dulu ya. Kelompoknya bukan dulu pertanyaan. Cek. Ya juga dari sini. Si goblok. Kamu itu lagi di video. Siapa tuh? Udah. Sok. Bentar ya, dijawabnya sama itu, Dak. Udah? Metode apa? Udah? Oh. Ini dijawab. Gimana, Bang? Tidak tahu benar. Secara umum ada dua metode pemasukan piutang dan terkait metode pemasukan langsung direct price of method dan metode pencadangan always dan ya. Iya. Benar ya. Ada dua ya. Yang pertama pemasukan langsung dan cadangan. Ada yang mau menjawab bedanya dua itu apa? Ini mata pelajaran operasi keuangan. Ayo. Tentang piutang WSL. Nah, jadi dulu teman-teman, kalau kalian nih, teman kalian, itu kalau sama sekali nggak bisa bayar sama teman kalian yang kasih pinjaman, itu bakal dihapus total. Artinya ya kalian sebagai orang yang menjaga uang. Ada yang kedua, itu cadangan. Artinya kalian mencadangkan uang kalian dulu. Siapa tahu nih, misalnya Melva ngutang ke Nadia. Utangnya 2.000. Ada 100.000. 100.000. Nah, ternyata di perjalanan Almeka nggak bisa bayar 100.000 itu. Sama Nadia boleh di kali 2. Harus dihapus. Artinya ya udah, kita nggak usah bayar. Saya bayar ini. Jadi kan rugi bagi Nadia. Yang kedua dicadangkan. Jadi saya kasih waktu sebulan lagi buat saya. Saya nyadarin dulu uang. Kita dulu uang dari perusahaan. Ada dua ya yang dengan penghapusan dan cadangan. Nanti kalian ketemu mata pelajaran operasi keuangan, nggak yang blank atau nggak ada sama sekali ilmu terkait dengan penghapusan piutang. Sudah jelas ya? Ya. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau? Iya, dek merek penghargaan. Angel aja. Bukan ya? Silau. Harus di sini.
kelompok utang. Dari permasalahan tersebut, pemilik perusahaan harus lebih teliti dalam pencatatan piutang dengan membuat kartu piutang di setiap transaksi piutangnya. Agar mengurangi risiko hilangnya data piutang yang tadi. Simpulannya tuh kayak dari satu perusahaan itu, apalagi kayak tentang piutang gagal gitu ya, misalnya kayak seorang pemiliknya itu jangan sampai kurang teliti sama pencatatan transaksi yang terjadi. Iya, udah saya. Ini bukan pertanyaan. Bu, kelompok Apa fungsi kartu piutang? Tuh, jawab. Teman-teman jawab. Nggak ada. Jadi fungsinya kartu dibuat sebagai rekening kontrol. Sebagai rekening kontrol. Jadi nanti perusahaan tahu berapa saja mana aja yang masih ada utang ke perusahaan yang masih ada piutang. Jadi kan kita bisa ketahui ya jumlah uang kita di orang lain itu ada berapa. Kalau kalian cari piutangnya teman kalian, coba deh bikin kartu piutang ya biar cepat bayar ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya banyak kalian piutang ini ya kan, tapi kalian lupa siapa aja yang minjem, kalian bikin kartu piutang nama satu piutang satu nama, lihat banget ya satu nama. Jadi nanti kita bisa cek, oh ternyata si A ini masih segini nih utangnya, oh ya ternyata masih segini gitu. Jadi sebagai kontrol juga terkait dengan piutang. Oke, ada yang menambahkan lagi fungsi kartu piutang? Kelompoknya tadi mendapatkan kasih kesempatan. Ada lagi? Kalau ada, semoga bisa disampaikan. Jadi tidak hanya satu terjadi. Baca. Ya, saya berdiri dari kita berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngomongin ya? Siapa ada pada tadi? Enggak, tadi kamu kan depanin fokus ya, jadi kayak kena cahaya gitu. Namanya kalian nggak ada kesimpulannya? Enggak, tadi aku bilang. Ya, sudah gak bakal dimaling. Ya. Nah, Oh, siapa ini yang berbicara? Oh, Nadia aja. Soalnya aku kok ini soalnya. Ya. Langsung aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendapatan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Mengenai permasalahan yang tadi.
Jadi yang kita baca itu permasalahannya di sini tuh seringkali perusahaan kesulitan mencari informasi terkait data piutang yang terjadi pada satu periode akuntansi. Hal ini menyebabkan data piutang dari beberapa konsumen tidak terekam dengan benar dan peluang sangat besar mengenai piutang yang tidak dapat ditagih. Solusinya? Untuk solusinya adalah yang pasti untuk ketelitian dalam merekap data piutang, dan perusahaan pun harus membuat dan melakukan prosedur-prosedur yang baik dan benar terkait dengan cara mengelola. Itu untuk solusi kami. Ada yang mau bertanya? Udah kesimpulan. Kayak tepuk tangan dulu kalau mendapatkan. Pertanyaannya tadi kalau utang sudah. Bang, siapnya. Untuk modal maksudnya modal sudah, beban sudah. Silakan pertanyaan. Apa kelebihan buku besar pembantu? Kelebihan buku besar pembantu. Buku besar pembantu sama dengan kartu piutang itu saja ya. Bentar. Ya, kelebihan. Bentar deh. Berdiri. Berdiri. Jadi kalau ya yang terakhir dapat diadakan kebagian juga dalam pekerjaan. Oke, terima kasih. Jadi kalau khusus manfaat kelebihan buku besar pembantu piutang itu, jadi bagian akuntansi itu bisa dibagi tugasnya. Misalnya, kalau kita di suatu perusahaan akuntansinya ada 4 orang, kartu itu data-data kartu piutang bisa dibagi. Si A buat kartu piutang PT A, si B buat kartu piutang PT B. Soalnya kalau di perusahaan besar, teman-teman, kalau omsetnya miliaran atau triliunan, piutangnya banyak banget dari PT A, B, C, D, bahkan lebih dari 50 misalnya. Kan itu anak akuntan kan? Dari situ, ya seorang akuntan diriin percakapan. Terima kasih, silakan. Sekian dari Kelompok kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Ya, Iya, Ibu. nanti terakhir. Siapa lagi kelompoknya modal? Di sini utang bertanya ya. Belum utang. Jadinya berdua apa bertiga? Berdua. Ayo udah, ini mau ditempel di mana? Raisya aja, makan ya. Ya. Nanti yang kencang suaranya. Ya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal akan mempresentasikan tentang permasalahan data piutang dari beberapa konsumen tidak terekap dengan benar dan perusahaan tidak memiliki data piutang beserta customer atau konsumen yang valid. Solusinya adalah diharapkan perusahaan dapat menyimpan data piutang konsumen dengan benar agar tidak ada masalah saat mencatat data piutang customer dan karena tidak valid. Dan kami juga menyarankan untuk menggunakan buku besar pembantu. Dan kesimpulannya,
Jadi perusahaan harus membuat dan melakukan prosedur-prosedur yang baik dan berat terkait dengan cara mengelola dan menagih utang. Jadi caranya, solusinya cuma satu teman-teman, jawabannya. Buku besar membantu piutang. Kita harus membuat buku besar membantu piutang. Bukan piutang ya, karena memang kasusnya itu penjualan kredit, menjual mobil tapi secara kredit. Makanya timbul piutang. Dan kemudiannya buku besar membantu piutang dagang. Oke, pertanyaannya jelaskan kelompok piutang. Kelompok piutang dulu. Dijawab sama itu. Gimana? Sama aja. Jadi jawabannya dulu kenapa pemeliharaan dari informasi data kita yang mereka punya itu kembali Terima kasih. Tapi ada satu lagi orang. Sama aja. Enggak, udah. Disampaikan oleh Syakri karena datanya kurang valid. Ada satu lagi. Kenapa? Kenapa? Kartu piutang. Ini Bu, apa sih datanya itu kan memang bukan satu doang, tapi banyak jadi tunggal. Saya tidak membuat kartu piutang. Karena tidak ada format rekaman datanya, ditambah lagi kurang teliti, nggak ada data piutangnya, ya jadi ada tagihan piutang tidak tahu dari saat ini, makanya nggak ada dari mana aja, saldonya berapa. Terima kasih kepada Sekian dari kelompok modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gininya. Iya, makasih Bu. Beban. Astagfirullahaladzim, Rian. Lantaran apa? Mau siapa? Elsa aja? Enggak, itu ini haram. Nanti Agis kalau ngomong agak keras ya. Agak keras kalau mau ngomong biar kedengar. silakan didengarkan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh kita teh mau ingin solusinya ya. Jadi solusinya teh adalah perusahaan kesulitan mencari informasi tentang data piutang yang terjadi pada satu periode akuntansi itu. Solusinya itu tuh perusahaan dapat menggunakan kartu piutang.
Kartu piutang sendiri memiliki format-format yang berisi informasi tentang para customer. Kartu piutang dapat mempermudah perusahaan untuk menagih piutang-piutangnya dan mengurangi banyaknya piutang yang tidak tertagih. Serta perusahaan dapat menggunakan buku besar pembantu untuk menulis piutang yang perlu ditagih. Oke, jelas sekali ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kesimpulannya nanti aja. Sekarang aja. Kesimpulannya, perusahaan dapat menggunakan kartu piutang untuk mempermudah pencatatan piutang yang akan mempengaruhi pencatatan laporan keuangan dan mengurangi piutang yang tidak tertagih. Oke, terima kasih. Silakan kelompok pendapatan. Apa? Alasan perusahaan menjual secara Kredit. Bentar, Bu, lagi dicari. boleh siapa? Oke, sekali lagi boleh. Tapi yang keras. Jadi yang sudah ada dan betul, terima kasih tepuk tangan. Ide di dalam motor kebanyakan kan juga kredit. Karena desainnya itu menarik pelanggan, jadi kepercayaan pelanggan itu ya kalau misalnya beli motor itu lagi. Dan itu sebagai testimoni ya, biaya penjualan kreditnya sama tunai itu lebih jauh. Jadi rata-rata kebanyakan orang itu kredit, tapi bedanya ya kan itu atau 200 kalau bisa dicicil. Nah makanya beli motor tapi lihat beli kredit terimanya daripada tunai langsung, uangnya kan langsung kan harus kita keluarkan. Kalau kredit ini beda 200 ribu dari kecil. Itu rata-rata kebanyakan perusahaan itu menjual secara kredit. Tapi ya harus lihat juga ya, kita yang banyak orang juga lihat ini orang bisa bayar enggak. Ada jaminan biasanya kalau misalnya kredit dikasih tahu gajinya atau penghasilannya berapa, dan serta-merta kita perusahaan kasih uang, tapi ternyata penghasilan pemasukannya jelas nih kerjanya dari mana. Kan nggak mau ya kalian bisa dijanjiin sama teman kaliannya aduh kayaknya ini dari pengalaman kemarin gue kan belum bayar, ternyata lebih pinjaman lagi kan persennya murah. Juga itu pengalaman. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau tepat waktu, kalau dia pinjam lagi ya. Tapi kalau 2 kali dia tidak tepat waktu, mending ibu kasih aja daripada ibu meminjamkan. Kalau kasih kan berapapun ya boleh ya. Kalau minjam kan harus ada nominalnya. 200.000 misalnya, aku ada uang, ibu udah tahu misalnya si A itu bayar, jadi deh ibu kasih aja daripada meminjamkan nanti masih bayar, aduh jadi musuh ya kan, bahaya. Oke, bisa ditutup di kemana-mana ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Oke, sudah semua. Nanti hasil diskusinya dikumpulin di akhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Dibuka lagi ya PPT-nya. Aduh, Ibu teh pengen dibuka. 11.30. Kalau bisa lebih kurang dari itu ya. Maksudnya kalau kalian udah selesai ya udah pulang gitu. Soalnya di kelas 10 juga, di kelas 10 Ibu ngajar udah selesai ngajarnya, kalau ditambahin lagi kapasitas otak manusia kan nggak akan bisa berjam-jam gitu. Iya betul.
Oke, buka lagi ya PPT-nya. Nah, coba ini kalian udah pernah Ibu share, itu nggak kelihatan ya? Oke, ini buku besar pembantu teman-teman. Siklusnya. Spidol teh kemana ya? Oh ini. Nah, ini pengertian buku besar pembantu. Coba Ibu biar tidak teriak-teriak. Dikhawatirkan Ibu pingsan di sini. Oke, ini buku besar pembantu itu digunakan untuk mencatat akuntan tentu. Oke, betul. Nanti bisa dikenal dengan kartu piutang. Karena apa ya? Karena kita sekarang kan sedang belajar materi kartu piutang. Nah, ini siklus-siklusnya, ini kan nggak kelihatan ya di sini. Oh, nggak kelihatan. Nah, neraca saldo. Ini apa? Jurnal penyesuaian. Nah, di sini sebenarnya ada namanya neraca lajur ya. Kan neraca lajur itu opsional kan, waktu kita belajar kan. Terus setelah terakhir laporan. Nah, setelah laporan keuangan ada jurnal penutup dan pembalik itu opsional. Opsional itu bisa dibuat, bisa tidak. Nggak harus. Jadi nggak penting gitu ya. Kalau Mas yang nggak wajib, tergantung kebijakan perusahaan. Jadi kan kalau kalian kerja nih jadi akuntan semua nih misalnya, amin, mau jadi akuntan? Oh ya. Nah, nanti di perusahaan yang misalnya kerja di perusahaan A sama Sandi itu beda. Misalnya perusahaannya Zevanya itu misalnya udah go public kayak yang apa? Kayak yang perusahaan-perusahaan besar, beda sama perusahaan swasta yang masih berdiri. Aturannya juga lebih ketat, gajinya pun juga lebih besar, beda gitu. Lebih besar yang udah go public ya. Itu makanya kalau bisa kalian kuliah ya, kalau ada rezeki kuliah. Amin. Soalnya kalau ngandelin ijazah SMK itu agak kesulitan. Ibu-ibu ngomongin fakta ya. Karena ijazah S1 aja sulit, gimana ijazah SMK gitu. Makanya kalian kalau ada beasiswa tolong diikutin. Dan rezeki mah akan mengikuti kalau kalian usaha. Gitu. Coba kalian suaranya lebih diperkecil ya, soalnya kan kalian 30. Ibu satu, jadi kayak yang ibu harus ngerangkul 30 suara agak susah gitu. Oke, ini adalah siklus akuntansi, Ibu hapus lagi. Harus hafal ya, anak akuntansi harus hafal siklus akuntansi. Oke. Nah, jadi ada 3 yang tadi sudah dikatakan Rian. Ada piutang dagang, utang dagang, dan persediaan. Nah, kita akan buat 2 ini aja ya. Hanya buat utang dagang dan piutang dagang saja. Kalau persediaan barang dagang itu banyak teman-teman. Ada LIFO, VIVO. Oke, satu lagi identifikasi khusus. Ada tapi jarang dipakai. Jarang dipakai. Ini ada di mata pelajaran akuntansi keuangan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menyusun kartu piutang. Oke, sebelum Ibu kasih tahu caranya, sebentar. Ini dulu ya. Manfaat buku besar pembantu sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman. Ini bisa dibaca, intinya itu memudahkan. Boleh nggak kalau nggak pakai buku besar pembantu? Boleh. Iya, tapi kita bingung, ini piutangnya ada di mana aja nih? Karena kan pakainya yang umum kan? Umum kan semuanya. Nggak per toko, tidak per toko. Jadi piutang itu totalnya ada 20 juta. Tapi nggak tahu ini nih toko mana aja. Kalau pakai pakai buku besar umum biasa. Kalau pakai buku besar pembantu kan ada PT-nya.
Oh, terbagi PTA itu 5. PTB 10, misalnya PTC 15 gitu ya. Pas nggak nih? 25, 10. Oh iya 5, astagfirullahaladzim. Nah, jadi piutang dagang, oh ternyata ada di PTA nih, sisa 5 juta lagi, tahun depan harus ditagih nih, udah mana perusahaannya butuh pemasukan buat bayar gaji. Nah dari situ, dari pembuatan kartu piutang. Akuntansi itu main logika aja teman-teman, makanya logika kalian jalan, logika kalian jangan. Jadi jangan kalian berhayal, tapi memang betul ini nyata, real gitu logika. Kurang yakin. Oke. Boleh dimatikan dulu HP-nya. Nanti Ibu mau bikin video yang kedua, jadi biar sekalian Ibu editnya. Dipencet. Udah? Ya. Nanti dikumpulinnya sekalian sama tugas yang lain. Oke, perhatikan teman-teman, ke depan dulu. Oke, pertanyaannya dikumpulin atau enggak nanti Ibu jelasin sekarang. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu terkait penyusunan soal kartu piutang. Oke, easy ya, karena kita cuma buat piutang dagang dan utang dagang. Nah, piutang dagang tadi dilihat dari mana? Jurnal khusus ya, apa jurnal khususnya? Penjualan, penerimaan, dan ratur ya. Nah, jadi kalian kalau nyusun piutang dagang itu nggak perlu lihat kemana-mana jurnalnya, hanya 3 akun. Nanti kalau utang dagang berarti jurnal pembelian, pengeluaran, dan retur. Jadi lihatnya nggak usah kemana-mana. Oke, sebelum Ibu selesaikan dulu materi penyusunan piutang, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu jelaskan yang ini ya. Jadi tugas yang Ibu tugaskan kalian kan ada 3. Yang pertama, kalian masih ingat soal pilihan ganda yang Ibu berikan? Yang 10 soal, itu yang pertama. Yang kedua, ngecek dokumen keabsahan formal dan material. Itu yang kedua. Dan yang terakhir sekarang, penyusunan kartu piutang. Nah, ini nanti 3-tiganya dikumpulkan sebelum PTS. PTS itu tanggal berapa? Ya, minggu depannya lagi. PTS itu PTS itu tanggal berapa yang teori? 12. Berarti sebelum tanggal 12 ya. Berarti ada 10 hari lagi. Sebelum tanggal 12 September. 3 tugas ini dikumpulkan di meja guru ya. Berarti nggak pakai buku besar kan? Pakai buku tulis aja, yang kalau soal pilihan ganda pakai buku tulis, cek, dan kertas yang terakhir kartu piutang. Ada pertanyaan terkait tugas? Oke, kalau tidak ada, kita masuk penghapus. Belum? Enggak, maksudnya belum, ini karena kan udah selesai materinya, ya nanti Ibu mau tutup videonya dulu. Oke, tapi nanti ya beres-beresnya. Oke, sebelum Ibu tutup, kita masuk ke kegiatan penutup. Artinya silakan ada yang ingin mereview materi terkait hari ini. Oke, Retno. Kemarin tadi sudah, Aurel belum berbicara ya? Oke, silakan. Aurel, saya di sini. Jadi kita belajar tentang caranya gimana gengsi kartu piutang. Oke, betul. Saya cuma nyalain itu aja. Dari yang sebelumnya, kalau kita pengen bisa lebih baru dan lulus sama yang awal pembelajaran. Kalau yang awal salah, maka yang juga salah. Awal itu apa maksudnya? Yang bikin Jurnal khusus ya. Jadi kuncinya itu jurnal khususnya kalian udah bener dulu. Kalau jurnal khusus salah, piutang pasti salah karena datanya dari situ. Gitu. Oke, tadi sini siapa? Rafina ya? Rafina? Oke, silakan, bener nggak yang disampaikan? Terus coba dalam penyusunan kartu piutang yang ditemuin kesulitannya apa sih menurut Rafina?
Sulitnya di mana nyusun kartu piutang itu? Nah, abis ini Septi. Nah, oke. Tentuin keterangan itu boleh dari jurnal penjualan. Ini kan berarti kan dari jurnal penjualan kan? Kalau ini dari jurnal penerimaan kas. Kalau ini dari jurnal umum atau memorial. Nah, bisa diambil dari situ ya. Kalian harus teliti mana ya toko Fitra. Oh, ini tandain dulu. Oh, ini tandain dulu. Jadi harus teliti kuncinya di situ. Oke? Oke, terima kasih untuk yang mereview. Coba sekarang Ibu mau tanya nih, perasaan kalian setelah belajar kartu. Gamenya apa? Terlalu easy, ya udah nanti Ibu akan buatkan yang lebih sulit lagi ya. Oke, terlalu easy karena nanti sendiri ya. Terlalu easy karena tadi udah Ibu share jurnal khusus ya. Terkait dengan kunci jawabannya sudah Ibu share. Jadi karena terlalu gampang karena gitu. Coba kalau kalian lihat hasil jurnal khusus kalian, ya kan? Waduh, pusing ya kan? Oke, kita masuk ke manfaat mempelajari kartu piutang. Coba Septi, manfaatnya untuk apa sih kehidupan sehari-hari? Manfaat mempelajari kartu piutang. Kalau apa? Habis ini Nabila. Kenapa? Yang minjam. Ya, betul ya. Betul. Jadi nanti kalau teman kalian ada ngutang ke Aurel, bikin tuh kartu piutang nih, ya kan? Tambahin lagi ke Nabila boleh. Coba perhatikan, silakan. Iya, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau teman kalian minjam, siap buat kartu piutang utangnya. Walaupun 500 perak. Betul, utang itu harus ditagih. Jadi yang berhutang pun ya tolonglah sadar diri gitu ya, udah dibantu. Seenggaknya memudahkan orang. Betul. Sandi emosi. Kalian masih ada di teman 200.000. Siapa itu? Banyak amat tadi Rafina ya. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke agenda penutup ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu buka lagi pertanyaan. Apakah tidak ada pertanyaan? Benar ya, berarti nanti kalau kalian PTS atau ujian praktek terkait penyusunan piutang itu sudah paham semua ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kita tutup agenda pembelajaran hari ini dengan tepuk tangan. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Clara bisa dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu depan.